Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita membahas tentang membantu orang lain, baik makanan, minuman, atau pakaian kepada orang lain. Sekarang hadis yang ke-20 ini itu menceritakan tentang menolong hewan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama hewan. Ternyata juga menolong hewan pun sebagai salah satu jalan menuju surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal atashi fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifa lahu bihi hatta arwahu fa syakarallahu lahu fa adkhalahu Allahul jannah. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang melihat seekor anjing yang baru kehausan. Terlihat dari kehausan karena dia menjilat-jilat lidahnya ke bekas-bekas air. Ya'kulu thara minal atashi. Dia menjilat-jilatkan lidahnya ke bekas-bekas sisa-sisa air itu. Akhirnya fa'akhadha ar-rajulu khuffahu, maka seseorang itu mengambil sepatunya, khuffah, muzahnya, gampangnya gambarannya sepatu itu. Akhirnya si orang laki-laki ini masuk ke sumur, lalu diambillah air itu dengan muzahnya, dengan sepatunya itu dipenuhi dengan air, sehingga air itu akhirnya diberikan kepada anjing itu. Apa yang terjadi? Fasyakarallah, bahasanya fasyakarallah, maka Allah berterima kasih. Fasyakarallah lahu, kepada orang yang seseorang laki-laki itu. Fa adkhalahu Allahul jannah, dan Allah memasukkan orang itu ke surga. Sehingga berbuat baik itu kepada siapapun, semua makhluk. Seperti pembahasan kita yang lalu-lalu bahwa Islam itu datang adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil insaniyin, bukan hanya rahmat bagi manusia saja, tapi juga rahmatan lil alamin. Sekelilingnya itu kita memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Sehingga di sini jelas orang yang menolong hewan pun menjadi salah satu jalan menuju surga. Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, ketika orang tidak sayang atau menyiksa hewan, tentu saja ya ada akibatnya. Itu hadis yang ke-20. Selanjutnya hadis yang ke-21, an Abi Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah dulluni ala amalin yudkhilunil jannah au antafi'u bihi qala i'zilil adza an tariqil muslimina. Hadis riwayat sahabat Abu Barzah, Abi Barzata al-Aslami. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilunil jannah, tunjukkan kepadaku jalan yang memasukkanku ke surga. Maka jawabannya Rasulullah, i'zilil adza an tariqil muslimi, hilangkan duri, sesuatu yang menyakitkan di jalannya orang muslim.
menghilangkan duri yang ada di jalan, yang bisa menyakiti orang-orang Islam di jalan itu. Sehingga di sini hadis ini menerangkan bahwa kita jangan menyakiti, tapi kita malah menghilangkan penyakit itu yang ada di jalan. Jangan mengganggu yang ada di jalan, tapi kita bagaimana menghilangkan gangguan itu yang ada di jalan. Kalau kita ingat bahwa menghilangkan duri atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan di jalan itu sebagai salah satu cabang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u minal iman. Cabang iman itu terdiri dari 79 cabang, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha yang rendah adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan duri di jalan. Nah, pada saat ini ya yang membahayakan ya bukan hanya jalan saja sekarang. Mungkin ya ada polusi, ada radiasi, ada limbah, dan itulah yang harus dikerjakan oleh orang Islam. Bagaimana lingkungan ini menjadi bersih, tidak membahayakan bagi orang yang lain. Sehingga melestarikan lingkungan itu adalah kewajiban kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan orang yang mau menanam tanaman sehingga tanaman itu dimakan oleh hewan atau dimakan oleh manusia, maka itu sebagai sedekah. Itu salah satu motivasi dari Rasulullah SAW bahwa orang Islam itu harus mampu untuk menjaga lingkungannya. Kalau bahasa sederhananya Rasulullah SAW tadi ya, menghilangkan sesuatu hal yang bahaya di jalan. Sekarang ini ya karena faktor kerusakan alamnya sudah begitu sangat banyak, ya kerusakan itu bukan hanya duri, paku yang ada di jalan, tapi ya tadi ya ada radiasi, ada polusi, ada macam-macam itu. Kalau kita juga mampu untuk menghilangkan itu, nah menjadi salah satu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.